Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mei Samiasi dengan NIM 186220143 dari kelas 7 SIP 1. Nah, kali ini saya akan mereview lagi atau menganalisis lagi sebuah artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mei Samiasi, tentunya dalam mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Nah, kali ini saya akan ngebahas yang namanya pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, yang pertama itu ada motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Nah, motivasi atau isu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi Indonesia, mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri, namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur. Indonesia menurun. Nah, fenomenanya di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan tekanan penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walaupun menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015. Nah, PT Unilever ini tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perseorangan yaitu PT Unilever Oilcare Masal Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Semangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016. Nah, research gap-nya yang pertama, menurut Putra tahun 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu yang kedua, Hatane tahun 2016, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Nah, lalu yang ketiga, Saputra tahun 2016 mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, menurut Ma tahun 2000 menyatakan bahwa competitive advance berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu yang kelima, menurut Saputra tahun 2016 menyatakan bahwa competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Lalu yang keenam, Snowden tahun 2007, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Lalu yang ketujuh, menurut Czeklensky tahun 2017 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena poin motivasi atau isu penelitian serta fenomena. Namun, peneliti tidak cukup menjelaskan research gap dengan baik dan jelas. Nah, lalu yang kedua, ada artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, itu environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien. Nah, lalu yang kedua, corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, menurut Watson tahun 2012. Nah, yang C, corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Nah, lalu yang D, competitive advantage merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam melengkapi keperubahan lingkungan. South tahun 1981. Nah, lalu yang E, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurut Putra tahun 2018. Lalu ada poin F, G, dan H. Untuk teman-teman bisa dibaca untuk lebih lengkapnya di PPT yang sudah saya tampilkan.
Nah, lalu yang ketiga, kebaruan novelty dari penelitian ini. Hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan sahamnya. Maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Nah, jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Lalu untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Nah, novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelitian, hasil penelaahan dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian ini. Lalu yang keempat, ada research question, perumusan masalah. Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Lalu yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Lalu yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Lalu yang keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Dan yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Lalu yang ketujuh, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Lalu kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalahnya hanya tersirat implisit. Seharusnya, perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Lalu yang kelima, tujuan penelitian ini apa sih? Nah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Lalu yang keempat, mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Dan yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Lalu ada yang poin ke-6 dan ke-7 bisa dilihat di PPT yang sudah saya tampilkan. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Yang ke-6, kontribusi penelitian. Nah, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Nah, serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Nah, kritik, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Nah, yang ketujuh, grand teori yang digunakan. Nah, teori stewardship atau stewardship teori, yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi. Menurut Davis tahun 1991. Nah, lalu ada teori akuntansi positif atau lebih kita kenal dengan positive accounting theory. Nah, tujuannya itu untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana sih proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan menurut Kabir tahun 2007. Nah, teori legitimasi atau legitimasi teori ialah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik menurut Wilmsworth tahun 2000. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Nah, yang kedelapan, keterkaitannya. Apa sih keterkaitan grand teorinya? Teori stewardship
itu dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Nah, teori akuntansi positif itu keterkaitannya ialah dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan tanggung jawab sosial performance dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, teori legitimasi atau legitimasi teori. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritiknya, peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, lalu kita ke kerangka konseptual. Bisa dilihat di situ ada yang namanya hidden value of integrable. Nah, value ada knowledge management, water accounting, economic performance. Nah, jadi di sini kritik tidak mencantumkan, peneliti tidak menyantumkan kerangka konseptual. Ini hasil kerangka yang dibuat oleh reviewer gitu. Nah, yang ke-10 hipotesis penelitian. Nah, H1 environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2 corporate image berpengaruh terhadap economic performance. H3 corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4 competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, H5 competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Nah, H6 corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. H7 competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, yang ke-11, metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif. Nah, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Dan yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar yang sudah saya tampilkan. Ada corporate image, ada CSP atau corporate social performance, ada competitive advantage. Di situ ada rumusnya. Nah, kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang C, teknik penarikan sampel. Itu menggunakan metode asosiatif. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang D, uji analisis menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Nah, yang E, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang F, uji analisis menggunakan 11 perusahaan. Sama ya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam praktik penelitian ini. Yang G, metode analisis data. Ada yang namanya tabel uji Chow. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Saya cukup menampilkan saja. Teman-teman bisa dilihat lagi untuk penjelasannya. Itu ada di buku juga karangan Bapak Ari Eksandi. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang 12, persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Itu ada rumusnya ya. EP sama dengan A plus B1 EFP IT plus B2 CLIT plus B3 CSPIT plus B4 CAIT plus B5 IFIT dikali CAIT plus B6
C LIT dikali C AIT plus B 7 CSIPIT dikali C AIT dan EIT. Nah, kritik peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, yang ke-13 pembahasan hasil penelitian. Ada analisis deskriptif. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwasanya nilai yang terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,81818. Sementara variabel corporate social performance memiliki nilai yang terkecil yaitu sebesar 0,01036. Nah, nilai median terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,80000. Sementara opini audit dan variabel corporate social performance memiliki nilai median terkecil yaitu 0,010000. Nah, nilai maksimum yang paling besar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 21,20000. Nah, nilai minimum paling besar dialami variabel environmental performance sebesar 10,20000. Nah, nilai STDDF terbesar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 3,89088. Sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel competitive advantage sebesar 0,03595. Nah, yang B uji kelayakan model. Uji kelayakan modelnya bisa dilihat ada juga di buku, bisa dipahami, silakan dibaca untuk nominalnya sudah cukup jelas. Di situ ada CSP, ada C, ada IFP, CI, CSP, CA, IFP, CI dan CSP. Ada uji F, ada uji R2, ada uji T. Nah, pengertiannya bisa dilihat di penjelasan. Ada dengan F statistik, ada nilai ages R square, ada uji T. Ada yang bagian C juga nih, ada uji hipotesis. Nah, pengaruh environmental, pengaruh performance terhadap economic performance. Ada pengaruh corporate image terhadap economic performance. Ada juga yang poin 3, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, ada pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Nah, kita ke bagian paling akhir yaitu kesimpulan, keterbatasan dan implikasi. Kesimpulannya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh, namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Nah, CSP terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Dan yang terakhir, competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Nah, keterbatasannya. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu hanya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data if-use. Yang kelima, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian tertentu. Nah, implikasinya, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Nah, untuk kritiknya sebenarnya tidak ada karena peneliti sudah cukup menjelaskan secara detail. Nah, saya rasa cukup ya sampai di sini untuk presentasi saya. Apabila ada salah kata atau ada materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh banget teman-teman tanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha mencari jawabannya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.